Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama kita dalam Bukan Podcast Stisda Lampung Tengah. Yang mana di edisi sebelumnya kita sudah mengundang salah satu ataupun beberapa dosen yang tidak kalah luar biasanya. Yang pertama yakni ada Bapak Wakil Ketua 1 Stisda Lampung Tengah, kemudian yang kedua ada Kepala Perpustakaan. Nah, untuk kali ini kita mengundang salah satu dosen dari Prodi Ekonomi Syariah yang tentunya dedikasinya tidak kalah luar biasanya dengan dosen-dosen sebelumnya. Selamat pagi Bu Ami. Pagi. Musim apa Bu ini di rumah? Musim. Kalau di rumah sama di kampus sama musim jurnal. Oh, musim jurnal ya. Tetap Tanggung jawab jurnal. sebagai dosen, betul. Betul. Penulisan. Jadi untuk terkait hari ini mungkin kita akan sedikit pengen tahu nih bagaimana kepribadian ataupun pengalaman pribadi dari Ibu Ami ini sebagai salah satu dosen dan juga pernah menjadi mahasiswa baik di S1 ataupun S2. Mungkin untuk terkait pertanyaan yang pertama nih ya teman-teman yang akan kita ajukan, perjalanan pendidikan atau lika-liku pendidikan yang dialami oleh Bu Ami dari kuliah S1 sampai pasca sarjana. Silahkan Bu Ami. Oke, jadi dulu S1 saya itu di Setain Metro. Zaman dulu itu saya kuliah itu Setain Metro. Oh, Nah, lulus S1 udah berubah status tuh kan jadi IAIN. IAIN lulus S1 itu jurusan Ekonomi Syariah, alhamdulillah di tahun 2018. Nah, di 2018 itu setelah lulus saya bekerja jadi admin di salah satu kantor di masih di Lampung. Masih di Lampung. Nah, 1 tahun itu saya kerja. Nah, baru di tahun 2019 itu saya lanjut S2. oh lanjut kuliah pasca sarjana. Iya. Betul. Dan paskanya juga alhamdulillahnya di IAIN Metro. Masih satu kampus Bu? Masih. Jadi produk asli IAIN Metro. IAIN Metro yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi UIN. Jadi UIN, iya benar. Dan alhamdulillah lagi jurusannya Ekonomi Syariah. Jadi linear. Alhamdulillah linear. Oke, Ibu Ami membahas terkait linearitas nih ya. Tentu teman-teman mungkin masih banyak yang bertanya, linearitas itu apa sih ya? Linearitas itu adalah antara jurusan S1 dengan jurusan S2 itu sama teman-teman, atau masih satu kum, atau masih satu prodi. Misalkan S1-nya PAI, S2-nya juga PAI. Nah, sekarang kita akan tanya nih kepada Ibu Ami terkait pentingnya linearitas ketika kita kuliah di S1 ataupun kuliah di S2. Ibu Ami ini kan di Ekonomi Syariah ya Bu ya? Ekonomi Syariah. Coba jelaskan sih Bu ke teman-teman pemirsa yang nonton video ini terkait apa penting sih kuliah itu harus linear, harus sama jurusannya dengan S1 atau di SMA-nya? Ini menarik ya. Ya. SMA saya ini jurusannya bukan IPS. IPS tuh apa Bu? IPA. Berseberangan sekali ya. Nah, iya, Menarik, berseberangan menarik, sekali. Zaman saya SMA itu ya, untuk pemilihan jurusan itu bukan bukan melalui tes. Dulu jurusan saya kan ada IPA, ada IPS. Ada IPS. Nah, di angkatan saya itu menarik. Pas di tahun saya itu ada program pemilihan jurusan itu sesuai minat. Oh, jadi Gitu. kayak semacam survei gitu. Iya, pas di tahun saya aja, di bawah saya, di atas saya udah nggak seperti itu. Oh, Nah, jadi pas saya itu sesuai minat. Saya berarti di SMA saya dulu itu ada 7 kelas. IPA-nya ada 6, 6. IPS-nya ada 1. Hanya 1. Jadi IPS tunggal dulu. Oh. Dan saya nggak masuk IPS itu. Iya, betul. Jurusannya IPA. Nah, terus saya mau pengennya tuh basicnya sebenarnya suka bisnis. Suka bisnis, Cuman betul. kalau zaman dulu itu ya, kalau jurusan yang terbaik itu IPA. Entah kenapa ya, itu mindset dari Mindset, orang-orang betul. dulu, orang-orang Iya. tua dulu itu jurusan yang terbaik itu IPA. IPA paling pintar dan lain-lain. Iya, Tapi betul. ternyata enggak. Dan itu saya milih IPA tuh nggak sesuai minat saya gitu loh. Wow. Jadi saya pernah belajar kimia, pernah belajar biologi, atom-atom itu fisika dan lain-lain Iya. itu belajar. Dan sekarang ketika saya kuliah, saya memilih dengan apa yang saya pengenin. Dulu saya milihnya di agribisnis pertanian. Di Ketika Unila. pertama ya. Nah, di Unila tuh saya agribisnis pertanian. Terus
di situ saya nyabang 2 daftar di IAIN. Daftarlah ekonomi syariah kan, yang pokoknya yang ada bisnisnya gitu loh. Betul. Pokoknya saya suka bisnis ya, kuliahnya di bisnis. Nggak tahu tuh apa latar belakangnya IPA, IPS itu enggak. Jurnal itu belum pernah hit sama sekali ya Pak. Akuntansi itu belum pernah sama sekali. Jadi habis itu kan dulu SBMPTN apa ya zaman dulu itu. Nah SBM itu kan cuman pakai rapot ya. Nah di Unila itu kan milih 3 jurusan. Jurusan pertama itu agribisnis pertanian. Ada pilihan kedua entah saya itu lupa apa. Terus pilihan ketiga itu kata teman saya gini, udah loh pilihan yang ketiga itu basing aja nggak bakal kelirik gitu lah. Saya lah masuk pilih kehutanan. Yang pilihan ketiga itu? Wow. Nah ceritanya besok itu pengumuman di IAIN. Hari ini terakhir pendaftaran. Apa itu kan udah seleksi berkas. Di Unila tuh. Udah lulus nih saya keterimanya di mana? Di kehutanan. Di pilihan yang ketiga? Iya. Yang katanya nggak dilirik tadi ternyata saya masuk di situ kan. Dan saya modelnya itu nggak mau ribet, nggak mau tes, intinya ya jalur yang itu loh pakai prestasi. Betul. Saya milih gini ya. Nanti kalau yang di IAIN itu nggak lolos di agribisnis ya udahlah saya kehutanan nggak apa-apa gitu kan. Tapi malam itu di pengumuman dia mana itu di IAIN itu alhamdulillah lolos di ekonomi Islam. Kalau zaman dulu ekonomi Islam, agribisnis ekonomi Islam. Nah masuk itu akhirnya yang di Unila itu saya lepas. Oh jadi nggak jadi ngambil kehutanan aja? Dulu aturan jadi ini ya. Menteri Kehutanan malah ya. Dan karena, itu namanya? Saya itu kan bimbang ya, di satu malam itu saya lanjut kehutanan, saya scroll udah punya teman, udah mau kos bareng, udah berkas udah siap, tapi menunggu kepastian yang di IAIN nih. Nah di situ saya sambil buka websitenya di kehutanan itu, kok laki-laki semua kan, saya bingung, kok saya cewek sendiri nih, nanti kerjanya ngapain kan, kedepannya kita nggak tahu. Dan alhamdulillah itu lolos di ekonomi syariah. Jadi ya begitu alurnya jadi ekonomi syariah tuh. Kemudian lanjut ke paskanya tetap linear ekonomi syariah, Bu? Alhamdulillah linear. Wah menarik nih teman-teman. Jadi kita itu ketika mau masuk ke perguruan tinggi ya Bu Ami, kita akan diberikan beberapa pilihan memang dalam administratifnya antara pilihan 1, 2 atau bahkan nyampe 3. Nah upayakan mungkin berdasarkan pengalaman Bu Ami ini tadi bisa semuanya harus prioritas sesuai hati kita. Karena nanti yang ditakutkan seperti Bu Ami ini tadi. Pilihan ketiganya memang benar-benar seperti nggak mungkin diharapkan lah. Tapi justru malah yang keterimanya di situ gitu. Artinya kita tetap memprioritaskan. Misalkan teman-teman memang basicnya suka ke pendidikan nih, ya sudah silahkan pilihan 1, 2, 3. Misalkan nanti teman-teman mau lanjut kuliah, ya semuanya upayakan pilihan 1 apa yang disuka, pilihan 2 apa yang diminati, dan pilihan yang ketiga apa yang dicintai. Gitu. Jadi biar bisa maksimal teman-teman. Ya karena ya mengejutkan juga gitu loh. Pilihan ke 1 dan 2 Bu Ami itu tadi menjadi prioritas dan berharap, bahkan diharapkan gitu. Ternyata ketika udah menulis di pilihan ketiga dan nggak diharapkan sama sekali, itu malah yang keterima Bu Ami. Ini unik sekali. Syok juga kan, kehutanan lagi kan. Iya betul. Nah kemudian ini Bu Ami, tentu pemirsa-pemirsa ini penasaran lah dengan apa sih pentingnya ekonomi syariah gitu. Apalagi dengan semakin sempitnya lapangan kerja, tapi semakin banyaknya nih lulusan-lulusan di berbagai perguruan tinggi. Apakah masih bisa bersaing nih mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah dengan mahasiswa-mahasiswa ekonomi umum atau konvensional? Kira-kira penjelasan dari Bu Ami gimana? Jadi gini ya, kita kalau kuliah di baik itu ekonomi umum mau ekonomi syariah, peluangnya itu besar. Bahkan kita itu kalau lulus nggak dituntut untuk mencari kerja. Iya kan? Iya betul. Namanya jurusan ekonomi masa mencari kerja. Harusnya kan membuka peluang lapangan usaha. Menjadi owner lah ya. Iya kan? Jadi mau kita jurusan apapun, yang penting sesuai dengan basic kita. Intinya kalau kita mau jurusan ekonomi nggak usah bingung-bingung kerja. Intinya misalkan, Bu, saya ini masih dituntut kerja oleh orang tua saya, jadi apa, bla bla bla. Tapi
apa namanya, misalkan kerja di dinas atau di mana, kalau dia punya usaha sendiri juga termasuk tambahan, membuka betul. lapangan Kerja. pekerjaan. Jadi jurusan ekonomi syariah itu adalah peluang kerja yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Betul. Jadi nggak takut nganggur, dia membuka lapangan usaha, membuka usaha baru, udah jadi bos, ya kan? Owner itu walaupun tadi, ya, kecil, usaha sekecil apapun, kita tetap jadi bosnya. Iya nggak? Oke. Jadi ini salah satu bukti mindset seorang lulusan ekonomi syariah ya teman-teman. Artinya tetap mengupayakan ketika kita nggak bisa menjadi CEO, kita nggak bisa menjadi orang-orang hebat di perusahaan-perusahaan perekonomian atau memang agrobisnis, tentu kita bisa buka peluang usaha sendiri. Iya, seperti betul. kita banyak banget tuh di mana tempat-tempat keramaian itu juga rata-rata lulusan S1 Bu, ya. Iya. Cuman mereka yang membuat saya ini luar biasa, merasa wah keren banget nih mahasiswa atau lulusan PD. Mereka percaya diri. Iya. Tidak melulu harus wah saya udah punya ijazah S1 harus kerja kantoran. Jadi nggak melulu kayak gitu Bu ya orang-orang. Benar. Nah, ini luar biasanya. Oke, ini menarik sekali nih. Lanjut kita tanya ya Bu ya terkait ekonomi syariah. Menurut Ibu Ami nih, bagi teman-teman yang masih bimbang ngambil syariah atau ngambil pendidikan ya, coba sih Bu Ami bisa jelaskan salah satu keunggulan nih di ekonomi syariah selain memang kita nanti punya mental menjadi owner atau menjadi pemilik usaha. Oke, jadi kenapa sih prodi ekonomi itu bisa bersaing nggak sih dengan prodi-prodi pendidikan gitu kan? Kadang kan takut, saya mah dituntut jadi ASN nih sama orang tua kan. Itu yang paling banyak itu. Jadi guru PNS itu orang yang paling berhasil. Betul. Iya kan, mindset orang-orang dulu kan seperti itu. Tapi jurusan ekonomi bisa jadi PNS, bisa jadi guru dosen, ya kan, betul. dosen gurunya guru iya, malahan kan. Terus misalkan kalau mau di dinas koperasi, bisa nggak jadi PNS? Bisa. Itu kan pemerintahan kan, di Basnas, di LAS bisa. Jadi banyak peluang-peluangnya. Kalau misalkan mau jadi PNS, jurusan ekonomi itu sangat-sangat berpeluang. Jadi berhubungan dengan keuangan, tentang apa itu yang penting. Misalkan kita ya kuliah di prodi ekonomi. Sekarang kan untuk mengasah skill. Misalkan di ekonomi itu kan untuk akuntansinya mungkin cuma ala kadarnya gitu kan. Cuman kan ada sekarang itu kelas-kelas online ataupun kelas-kelas tambahan. Misalkan dosennya ada ngadain kelas tambahan tuh kan. Fokus untuk akuntansinya nih. Nah, itu di-upgrade aja skill-skill itu gitu. Wow, menarik. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Nah, untuk melamar pekerjaan, untuk kita daftar ke CPNS atau lain-lain, itu kan mendukung banget sertifikat itu. Betul, ya kan? betul. Selain ijazah, SE-nya kan, sertifikat itu skill-skill kayak misalkan pengen mengasah skill jadi konten kreator. Nah, sekarang itu menarik Bu, nanti kita bahas. Iya kan, itu pokoknya penting. Intinya kita itu jangan hanya misalkan kita kuliah nih, ya jangan hanya menerima apa yang dikasih di pas kuliah. Iya, betul. Di luar kuliah justru malah lebih penting Bu. Lebih penting. Iya. Sekarang kita mau upgrade skill. Enak banget, nggak harus kita keluar ke Jawa atau keluar mana. Di dalam rumah kita dekem. Iya. Depan laptop, depan HP, kita udah bisa belajar kan, sertifikat. Nah, itu sangat-sangat berguna. Tinggal kemauan kita mau apa enggak. Iya, benar. Mantap. Nah, ini teman-teman menarik nih. Tadi Ibu Ami menyinggung terkait konten kreator. Nah, sekarang ini masih marak banget teman-teman. Apalagi konteksnya tentu ini masih masuk dalam ranah perekonomian ya Bu Ami. Sekarang itu banyak banget cara kita menjadi penjual tanpa harus memiliki tokonya Bu Ami. Nah, yang masih marak adalah jadi afiliator. Nah, sekarang banyak banget kanal-kanal berbagai sosial media, kemudian berbagai kanal aplikasi transaksi jual beli. Nah, apakah bisa nih Bu Ami yang mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa ekonomi syariah belajar menjadi influencer atau afiliator nih ke depannya? Kira-kira motivasinya apa? Ya sangat bisa sekali. Wah, ini nih teman-teman. Ya, sangat bisa sekali di zaman ini. Iya. Apa ini generasinya Gen Z ya? Gen Z. Mahasiswanya Gen Z ini harus intinya mengikuti perkembangan zaman.
jadi konten kreator oke. Kita berbasisnya apa? Syariah. Otomatis kita malah tahu dong, ini gimana yang boleh, transaksi yang boleh, gimana yang nggak boleh. Nah, kita pintar memilihnya. Nah, kalau misalkan skill jadi konten kreator itu di kampus cuman dapetnya pas di ekstrakurikulernya. Nah, atau kurang marem nih ya. Bisa cari kelas. Nah, terus bisa itu dapat itu dipraktekkan jadi konten kreator, dapatlah income. Ya, betul. Nah, di prakteknya itu kita kan udah belajar ekonomi syariah. Di dalam ekonomi syariah itu afiliator yang boleh itu bagaimana sih? Kok barangnya nggak ada bisa dijual itu boleh nggak sih? Nah, itu kan jadi timbul pertanyaan. Bisa dipertanyakan di perkuliahan. Jadi yang ragu jadi tahu, yang nggak tahu jadi tahu. Jadi akhirnya nanti ketika dia jadi konten kreator, dia bisa mengedukasi ke teman-temannya atau ke konten kreator lain bahwa ini nih kalau jadi konten kreator afiliator yang bener tuh begini seharusnya sesuai gitu. Dengan koridor syariah. Iya, syariah kan ya, gitu. Sesuai dengan kampus kita ini Bu ya kan kampus ataupun perguruan tinggi berbasis pesantren yang bahkan jarang sekali gitu. Di Lampung masih jarang sekali perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Bahkan SDM kita itu dari dosen ataupun mahasiswa banyak yang punya usaha atau bahkan rata-rata punya bisnis lain selain jadi dosen di perguruan tinggi kita gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, lanjut terkait afiliator tadi Bu Ami. Kita kan tentunya sudah era digital nih. Sudah era digital. Apakah ada nih penelitian mahasiswa kelas akhir yang sudah memuat latar belakang masalah terkait itu? Oke, kebetulan di mahasiswa semester 6 yang mau PPL ini kan mereka udah apa namanya SKS-nya udah bisa mencukupi untuk mengajukan judul. Nah, kemarin ini anak-anak yang bimbingan dengan saya arahkan mereka itu judulnya yang kekinian. Misalnya nih, peran afiliator di kampung ini, misalkan di kampung Kota Gajah ini perannya untuk perekonomian ini bagaimana dalam perspektif syariah. Terus tentang QRIS juga, tentang pemahaman konsumsi dengan adanya kita belanja kan sekarang enak ya, tidur aja bisa belanja kan. Nah, nggak punya uang bisa belanja pay letter, ya kan. Nah, itu bagaimana perilaku konsumsinya tuh bagaimana? Misalkan perilaku konsumsi mahasiswa ekonomi ini bagaimana? Yang notabene mereka kan udah belajar ekonomi syariah nih. Terus berbasis pondok pesantren, otomatis ngaji di pesantren itu kan juga membahas tentang berkonsumsi yang baik itu bagaimana gitu kan. Muamalah. Nah, mereka itu dalam namanya juga apa ya? Ini zaman udah bener-bener beda dari zaman dulu ya. Bagaimana cara mereka itu mengatasi dengan adanya iklan di TikTok, banyaknya afiliator, influencer, itu bagaimana cara mereka mengatasi, cara mereka mengendalikan diri untuk tidak konsumtif itu bagaimana? Nah, saya mengarahkan mereka untuk meneliti itu gitu. Nah, keren ya Bu Ami nih, banyak sekali wawasannya terkait ekonomi kreatif era digital. Nah, pertanyaan terakhirnya Bu Ami sebelum memang kita akan akhiri terkait pertemuan ini, bagaimana pandangan Bu Ami nih terkait bedanya responsif dari mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang basicnya atau latar belakangnya pesantren dengan mahasiswa yang non pesantren atau yang tinggal di desa itu kalau misalkan belajar terkait ekonomi mereka problemnya terletak di mana sih gitu. Dari yang mahasiswa umum ini apa, kemudian dari yang mahasiswa pondok pesantren ini kelemahannya apa. Jadi nanti teman-teman biar bisa milih Bu, dia mau kuliah aja kemudian pulang ke rumah atau kuliah sekalian mondok gitu. Oh gitu. Kalau menurut saya ya di zaman sekarang ini nilai agama itu kalau misalkan khususnya di lingkungan saya ya, guru ngaji itu jarang. Ya kan, rata-rata yang mondok itu udah merantau, nikah dengan yang merantau. Jadi yang pribumi itu ya itu aja. Itu aja. Betul. Jadi yang ngajarin ngaji dari anak-anak yang ngaji itu sekarang tuh kalau udah SMP udah nggak mau ngaji lagi. Betul, iya. Itu problem yang hampir dialami oleh itu semua sebagai orang tua juga kita khawatir kan. Betul. Gimana nih sedangkan pergaulan sekarang ini di luar dugaan kita kan. Betul. Di dalam rumah mereka ngapain kita nggak tahu karena megangnya apa? Handphone. Nah, gadget. Lebih amannya. Sedang misalkan kita nih sebagai udah SMA nih, saya mau jadi apa ke depannya?
Jangan enak-enak sekarang. Betul. Lebih baik kita kedepannya gimana ditata. Oh, kalau ada kampus yang berbasis pesantren, asrama, dan di sana juga didukung dengan digitalisasi dan lain-lain, kita dituntun bagaimana menggunakan digital ini dengan baik tanpa mengurangi ibadah, dan kita kedepannya akan tetap berbasis Islam gitu Islam, ya. Itu yang kenapa kita nggak pilih itu gitu? Contohnya di Stisda kan ya. Nah ini teman-teman. Jadi di kampus kita itu ada 5 prodi yang teman-teman nanti bisa pilih. Di antaranya ada ekonomi syariah yang penjelasannya sudah Ibu Ami jelaskan. Kemudian ada HKI atau hukum keluarga Islam, ada prodi PBA atau pendidikan bahasa Arab, kemudian ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan yang terakhir ada pendidikan agama Islam. Teman-teman tinggal pilih. Kalau untuk circle, insya Allah di sini aman ya Bu, karena bergaul dengan yang menghafal Al-Quran, menghafalkan kitab, menghafalkan adoman-adoman kitab dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman jangan khawatir. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman pemirsa untuk persembahan video kali ini. Terima kasih kepada Bu Ami yang sudah bersedia untuk hadir. Kita minum dulu Bu. Oh iya, terima kasih. Udah disiapin. Ini jamunya enak banget kayaknya ya. Beli di mana ini Mas? Bikin sendiri apa gimana? Ini ekonomi kreatif. Oh, ini anak-anak yang buat kemarin Iya, sama Bucam. ini kayak semacam muk. Oh, Jadi dia kayak kita beli apa ini namanya? Gelas yang masih kosongan terus kita buat. Berarti yang hasilnya sama Bucam kemarin itu ya, anak-anak ekonomi dan prodi lain itu kan? Betul sekali. Walah ya, keren. Oke, terima kasih ya Bu Ami atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan terima kasih atas perhatian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.